Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Senin pagi hari ini tanggal 29 Desember 2025 adalah Senin yang terakhir. Kemarin minggu yang terakhir, sekarang Senin yang terakhir. Hari-hari ini adalah hari yang terakhir. Tinggal 2 hari lagi, besok sudah tanggal 30, lusa 31 adalah hari yang terakhir 2025. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan, aku ucapkan syukur atas semua kebaikan-kebaikan yang telah aku terima dari Engkau. Dari sejak 1 Januari 2025 sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Katakan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kita selalu disertai sama Tuhan. Terbukti nyata saya pribadi nggak pernah sakit saya itu. Sungguh disertai Tuhan. Seandainya ada sedikit batuk itu saya anggap tidak sakit. Karena mungkin kesel, ya mungkin karena saya terlalu banyak nyanyi, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menyertai. Terbukti nyata Yesus itu hidup. Dan selalu saya berterima kasih kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita baca firman Tuhan luar biasa bagusnya ini ayat ini sudah. Mazmur 40 ayat 1 sampai 18. Di situ dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Nggak terhitung, nanti kita baca. Itu mari, saudara tidak bisa hitung atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Ya, kita bisa bernapas, oksigen yang kita hirup bisa sehat. Kita dipelihara, dijauhkan dari segala mara bahaya, selalu dalam perlindungan. Saya setir mobil, kemanapun saya pelayanan. Padahal saya mata satu loh saudara. Mata kanan saya sudah buta karena retina putus, karena kesalahan saya pada waktu operasi katarak. Tuhan bilang jangan operasi, saya bandel. Akhirnya Tuhan tepat omongannya, buta, akhirnya buta. Tetapi Tuhan selalu menyertai. Bukti nyata saya selalu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Berarti kemurahan Tuhan nyata dalam setiap langkah hidup kita. Itu ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya disertai Tuhan, bisa dipelihara sama Tuhan bersama keluarga, bersama jemaat gereja Beteta Pernakel Hidup Jember. Saya masih di Jember nih. Saya menyampaikan firman Tuhan, di mana adalah minggu yang tadi malam, minggu yang terakhir ibadah tahun 2025. Karena minggu depan sudah kita ada di tahun yang baru 2020. Untuk itu kita melangkah bersama Yesus. Katakanlah, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan Yesus, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Segala puji syukur bagimu. Dalam 1 Tesalonika pasal 5:18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus buat kamu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, ya Tuhan. Punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah
kekuatan dan kejayaan dalam tangan-Mu lah. Kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Sucikan pagi ini mulutku, pikiran dan hatiku, untuk kami izin Kau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa. Ampunilah, sucikanlah hidupku Bapa. Terima kasih Bapa. Sucikan hidupku, layakkan hidupku, bantu hidupku serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua bersyukur kepada Tuhan, karena terlalu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita selalu tiap hari terima kasih, syukur kepada Tuhan Yesus, karena Yesus terlalu baik, sangat baik, sangat baik. Dan kalau selalu saya memuji Tuhan, Bapak Ibu memuji Tuhan, katakan Yesus sangat baik, maka terjadilah sesuai dengan perkataan iman kita. Yesus sangat baik. Kita disertai Tuhan, dipelihara sama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca sekarang Mazmur pasal 40 berurutan. Saudara, kita dilihat sama Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau selalu duduk diam di kaki Tuhan. Ya. Seperti di dalam Mazmur 84 ayat 11. Lebih bagus satu hari ada di rumah Tuhan daripada di luar 1000 hari di luar. Nggak ada arti apa-apa. Saya mau baca nih. Mazmur 84 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Hidup bersama dengan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada keselamatan, ada berkat, ada segala-galanya. Oh, itu mari kita baca firman Tuhan. Mazmur pasal 40 dikatakan untuk pemimpin biduan ini Mazmur Daud. Daud punya pengalaman yang indah dengan Yesus. Demikian setiap kita Bapak Ibu, saya juga punya pengalaman indah. Bapak Ibu punya pengalaman indah dan sempurna. Dikatakan ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu yang menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Amin. Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita mau menanti-nantikan Tuhan. Bukan menantikan uang, tapi menantikan Yesus. Kalau menantikan uang, saudara tidak terima uang, kecewa dan cinta uang akar segala jenis kejahatan, saudara. Baca. Tapi kalau sudah cinta Tuhan, menanti gitu, lengkap semua akan dikasih. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan diberikan. Tuhan Yesus yang punya segala-galanya, saudara. Ya, itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Kita mau menanti-nantikan Tuhan. Dan ketiga, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Amin. Saya punya pengalaman banyak. Saya pernah, saudara, kalau nggak ditolong Tuhan mati. Saya pernah setir mobil, lari kencang, saudara, di Jawa Timur itu. Waktu saya mau pulang dari Surabaya ke Jember. Lari kencang, tapi namanya manusia setir mobil. Ya, saya nggak lihat di depan ada truk. Ya, saya balap truk. Ya, balap truk ini di depan ada lawan saya truk. Kalau nggak ditolong Tuhan, mati saya sudah hancur. Tapi saya sebut nama Yesus tolong. Yesus tolong. Ini ayat firman Allah berlaku. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasan. Luar biasa. Saya betul mengalami kebesaran, keajaban, kedahsyatan dari Tuhan waktu itu. Padahal sebetulnya saya sudah
masuk lewat truk membalap. Persis di depan itu truk lawan saya. Bisa terjadi kalau udah ditolong kan tabrakan hancur saya. Hancur, mati. So. Kencang larinya. Tapi karena kedahsyatan Tuhan, begitu saya minta tolong sama Yesus. Seperti persis ini. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku saya minta tolong. Yesus tolong, Yesus tolong. Di saat saya balap itu. Langsung ia Yesus mengangkat saya dari lubang kebinasaan. Dahsyat. Ternyata sudah tahu. Begitu saya sebut minta tolong, saya tidak sadar diri, tahu saya melek mata saya. Sudah di tempat yang lain sudah. Coba nih. Ya, tempat lain dan kondisinya mobil agak sedikit pelan, diselamatkan saya. Berhenti saya. Saya ucapkan terima kasih, berdoa kepada Tuhan. Dan saya lihat mobil, saya periksa ada yang ngetabrak nggak? Nggak ada sedikit pun satu titik lecet, nggak ada. Selamat. Bahkan ada truk yang belakang saya balap itu, dia berhenti. Dia tanya kepada saya, apakah saya punya dukun? Kenapa kok selamat? Langsung dia lihat katanya hilang mobil saya. Diangkat sama Tuhan. Saya diangkat dari lubang kebinasaan. Ini bukti nyata. Yesus itu dahsyat. Dahsyat. Maka menjadi kekristenan itu harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan. Punya hubungan akrab dengan Tuhan. Benar firman Allah, benar. Ulangan 7:21. Jangan mata karena mereka. Baru itu saya menghadapi seperti itu peristiwa. Harusnya kecelakaan mati. Banyak saya kalau cerita ini. Bisa 1 jam cerita kesaksian. Tidak cukup. Saudara. Karena terlalu banyak pertolongan Tuhan. Ayat yang keempat. Yang memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang kan melihatnya. Dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Saya memujiakan Tuhan. Selalu memuji, memuliakan Tuhan. Yesus, Engkau hidup, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau agung. Engkau di atas segala-galanya. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh, atau kepada orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Mari kita dikatakan berbahagia orang yang berharap, andalkan Tuhan, berbahagia. Seperti di dalam Mazmur 33 ayat 12 saya mau baca. Mazmur 33 ayat 12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Bangsa Israel milik Tuhan, disayang sama Tuhan sampai detik ini. Demikian Bapak Ibu bersama saya adalah suku bangsa kita, bangsa Indonesia. Indonesia disayang sama Tuhan. Indonesia diberkati sama Tuhan. Maka itu selalu berdoa Indonesia yang saya cintai. Saya lahir di bumi Indonesia tercinta. Dan saya adalah bangsa rakyat Indonesia. Saya cintai. Terbukti Tuhan pilih Indonesia. Tuhan pilih Bapak Ibu. Tuhan pilih kita semua adalah milik kesayangan Tuhan. Dan kita dikatakan berbahagia. Berbahagia orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Mari sekali percaya Yesus sampai selama-lamanya ikut Yesus. Karena ayat yang ke-6 ini pegangan hidup kita bersama. Demikian firman Tuhan, Mazmur 40 ayat ke-6. Banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib. Amin. Banyak. Saya tidak bisa hitung. 1 tahun 365 hari. Tapi berapa kali pertolongan Tuhan tidak bisa saya hitung. Contoh salah satu. Bisa saudara hitung. Tiap hari saudara bernapas. Oksigen berapa saudara. Tidak pernah saya hitung saudara. Kita dipelihara sama Tuhan. Saya dipelihara sepanjang hari kemarin dan seterusnya. Dipelihara sama Tuhan. Sampai detik ini. Saya pelayanan kemana-mana. Saya Jember, Jakarta. Pelayanan saya ke Israel. Pelayanan kemana-mana. Berapa negara yang saya sudah kunjungi. Ya, saya beritakan Injil. Terlalu banyak perbuatanmu yang ajaib. Maksudmu untuk kami. Tidak yang dapat disejajarkan engkau. Amin. Uria sakala makarmaturi asiki alam. Tidak dapat disejajarkan dengan Yesus. Karena engkau terlalu dahsyat Tuhan. Engkau terlalu mulia. Terlalu agung, sempurna. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat disejajarkan dengan engkau. Karena engkau terlalu mulia, maha sempurna, maha kudus, maha segala-galanya engkau Tuhan. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terlalu banyak. Tidak bisa kami hitung. Terlalu dahsyat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Mari kita mau bersaksi. Katakan kepada saudara-saudara semua. Suami, istri, anak-anak. Sebelum kita mengakhiri tahun 2025.
Katakan Tuhan, terlalu banyak Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kita terima. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak Engkau tuntut. Lalu ku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Amin. Mari kita minta sama Tuhan, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Benar, gulungan kitab ada nama kita, ada tentang kita. Setiap kita punya raport, loh, baca dalam Wahyu 20:12. Setiap kita punya kitab-kitab kehidupan ditulis supaya nama kita tertulis. Baca Lukas 10:20 juga. Jangan bangga kena kita dipakai Tuhan karena apa? Dapat mujizat saja, tapi banggalah kalau nama kita terdaftar tulis dalam kerajaan surga. Soal bangga-bangga dan soal sombong jatuh. Matius 7:21. Bukan orang bersuaku Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Termasuk ayat 22. Dikasih mujizat dari Tuhan loh. Kalau saudara bisa, termasuk saya bisa melayan pekerjaan Tuhan, itu bukan karena saya hebat. Tidak. Tapi karena Yesus yang hebat. Tuhanku yang dahsyat, Tuhanku yang mulia. Dan ayat ke-9, aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu aku dalam darah. Amin. Mari kita mencinta firman Tuhan. Kita mau selalu menjadi pelaku firman. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Ya Tuhan, keadilan tidaklah kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak ku diamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan jangan menahan rahmatmu daripadaku. Kasihmu dan kebenaranmu kira menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mumpung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Amin. Kita selalu minta ampun sama Tuhan. Terlalu besar kesalahan kita, lebih banyak daripada rambut yang kita miliki. Tapi juga besar kasih Tuhan. Berkenan kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka menginginkan kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu. Tetap berkata, Tuhan itu besar. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Ayat 18, aku ini sengsara dan miskin, tapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Amin. Mari kita merendah hati. Kita miskin di hadapan Tuhan, tidak punya hati apa-apa. Tapi Tuhan memperhatikan Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, mari kita disertai Tuhan. Seperti tadi yang kemarin saya sampaikan, 3 hal penting tadi malam. Kita dengar minta ampun, kita merendah hati datang kepada Tuhan. Kita berlutut dan kita mohon dan kita melangkah dan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu bersama saya, sama-sama kita dapat mengakhiri dipelihara sama Tuhan, diberikan kesehatan sampai 31 Desember 2 hari lagi 2025. Kita sama-sama menikmati ibadah tutup tahun 2025 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, dan memasuki 1 Januari 2026 juga dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Terus kita setia. Kita sampaikan ucapan syukur, minta penyertaan Tuhan 2026 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita disertai Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi orang berhasil, dan nomor 1, nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan. Dan suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Yesus, surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau berjaga dan berdoa sebelum beraktivitas, renungkan firman Tuhan, karena terlalu banyak pertolongan Tuhan, dan kita melangkah dengan iman menghadapi tahun 2026 sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.